Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicintai oleh Tuhan Yesus dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Waktu begitu cepat ya Bapak Ibu ya, berlangsung ada pagi, malam, pagi, malam. Tadi pagi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah kita berdoa, sudah beraktivitas, dan sebentar lagi kita waktunya beristirahat. Tapi belum istirahat, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita harus akrab dengan Bapa di surga, Bapak Ibu. Kita semua harus cinta Tuhan Yesus. Kita harus membangun hubungan mesra sama Tuhan. Karena Tuhan yang punya surga, Tuhan yang punya damai sejahtera. Tuhan Yesus yang punya segala-galanya, sukacita, sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber perlindungan, sumber berkat, sumber segala-galanya. Itu datang dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Rugi besar. Kita adalah manusia yang paling mengalami malapetaka besar kalau kita tidak cinta sama Tuhan. Berarti sama aja, kata Tuhan Yesus. Tuhan berkata kepada Yudas Iskariot di Markus 14:21, ya. Celaka orang itu lebih bagus tidak usah lahir, saudara. Karena apa? Karena tidak hidup di dalam firman Tuhan, tidak mengenalkan Tuhan. Coba nih saya supaya nanti tidak salah, saudara ya. Saya mau baca Markus 14:21. Maka kita bangga, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau kita bisa cinta Tuhan. Benar, Markus 14:21 supaya tidak salah. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celaka orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Ada lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Orang itu siapa? Yudas Iskariot. Karena berapa kali ditegur sama Tuhan ya, tapi dia keras kepala. Dia tetap hidup di dalam kejahatannya, hidup di dalam dosa, mempermainkan kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak boleh mempermainkan Tuhan ya. Tidak boleh. Tapi justru ini kesempatan yang indah. Mari kita mau mesra dengan Tuhan. Tema firman Tuhan malam ini bertema tentang dosa, saudara. Karena masalahnya manusia itu tiap hari diperhadapkan dengan dosa dan kebenaran. Tiap hari. Bisa saudara begitu mau tidur ya, apakah saudara berpikir tentang dosa atau berpikir tentang Tuhan? Nah, iya. Bangun tidur, ada rencana apa? Rencana baik atau rencana buruk? Seperti peristiwa kejadian saat ini masih ramai, ya, peristiwa kepolisian itu, ya, terjadi pembunuhan. Itu berarti kan bicara dosa. Ya, berpikirnya punya perencanaan buruk, berarti perencanaan dosa, ya. Karena dosa itu kalau menurut firman Tuhan itu pelanggaran terhadap hukum Tuhan, saudara. Saya mau baca ya, dosa. Karena tema saya atas izin Tuhan, saya sebelum baca firman, setelah saya baca firman Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan, tema firman apa yang harus saya sampaikan malam ini? Dan ternyata Tuhan bicara kepada saya ya tentang dosa. Dan dosa itu dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi definisi dosa, pelanggaran hukum Allah. Pelanggaran hukum Allah berarti itu berarti dosa dan berarti berkomunikasi intim dengan setan. Karena dosa singkatan dihukum oleh setan. Jadi saudara terima hukuman itu, ya. Dihukum oleh Tuhan juga, ya. Setan juga menghukum kita, ya. Karena setan itu kan memang jahat, saudara ya. Sumber dosa itu setan, ya. Sumber dosa itu, ya. Oleh itu mari kita jangan mau hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam kebenaran Tuhan. Oleh karena itu saya mau menyanyikan sebuah pujian. Nanti saya mau bahas tentang dosa ini. Saya mau menyanyikan sebuah pujian, putih dan bersih. Supaya hidup kita putih bersih. Karena ini ada ayatnya, saudara. Putih bersih. Puji Tuhan, saya selalu dasarnya pakai ayat firman Tuhan saya sebagai hamba Tuhan. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Nah, ya, ada putih dan bersih. Dan ada kata-kata lagi, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya. Kita dibersihkan oleh darah Yesus, oleh karena cintanya Tuhan. Oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan, jauh dari dosa, biar makin hari kita mendapat kekuatan Roh Kudus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya nanti kalau kita layak berjumpa dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku Tuhan Yesus, hingga putih
bagai salju. Amin, haleluya. Basuhlah Tuhan dosaku, amin, haleluya, dalam darah-Mu yang suci, amin, haleluya. Penuhi selalu bagiku, amin, haleluya, dengan kuasa Roh Kudus, amin, haleluya. Jiwaku terbuka bagi-Mu, basuhlah semua dosaku, amin, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan bermahkota duri, menanggung banyak sengsara, amin, haleluya. Dia beri nyawanya gantiku, haleluya, hingga ku dapat selamat, haleluya. Basuhkanlah Tuhan hidupku, agar hamba jadi milik-Mu, Tuhan Yesus. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, haleluya. Basuhlah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Penuhi hamba dengan Roh-Mu dan firman-Mu untuk mengatasi dosa, amin, haleluya. Sucikan hatiku ini, Bapakku Yesus, jadikan hamba Ka'bah-Mu, rumah-Mu Bapa, hingga berkenan pada Tuhan dan berbuah dalam kerajaan-Mu, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu, dengan firman Roh Kudus, putih bagai salju, amin. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Terima kasih Bapa. Basuhlah semua dosaku, Tuhan Yesus, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, basuhlah dengan darah-Mu, haleluya. Basuhlah semua dosaku, Tuhan Yesus, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Allah Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikanlah hidupku bagaikan salju,
basuhlah semua dosaku Bapakku hingga putih bagai salju. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, sucikan mulut kami sebentar kami membaca firman Tuhan, karena firman-Mu begitu kudus. Basuhlah hatiku dengan darah-Mu Bapa. Layakan sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku. Aku tidak terlepas dari kesalahan, kelemahan, kekilapanku Bapa. Basuhlah semua dosaku Bapakku Yesus, hingga hidupku layak berkenan kepada Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Bapakku, Juru Selamatku. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam ini malam yang diberkati Tuhan. Bersama Bapak, Ibu, Saudara, semua anak-anak-Mu, kami semua Tuhan dikuduskan. Makin hari kami menjadi perkenanan Tuhan, sehingga nanti kalau kami masuk di dalam kerajaan surga, tempat yang kekal, tempat yang kudus, tempat yang begitu penuh dengan kemuliaan, kehormatan, keagungan, kesempurnaan bersama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapakku Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Hamba-Mu, kami anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku semua yang dicinta Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memelihara rohani kita, dipelihara sama Tuhan, jasmani kita dipelihara sama Tuhan, karena kita di dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan. Dunia makin hari makin kacau balau. Lihatin aja dunia, mana pernah baik, selalu mendengar berita-berita buruk, berita-berita yang menyesatkan, berita membuat rasa kita khawatir, cemas. Pantesan banyak orang kalau tidak kuat iman, tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dia hidup di dalam dosa. Bahkan banyak mereka yang bunuh diri, saudara, karena dia takut akan kehidupan. Dan ternyata setelah kematian ini, saudara, ada kehidupan. Ya, jadi semua itu ada di dalam firman Tuhan. Maka kita jangan main-main dengan dosa. Mari saya mau bahas tentang dosa, saudara. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan, ya, amin. Mari kita bicara tentang dosa. Saya mau baca 1 Yohanes pasal 2. Puji Tuhan, ya. Kita minta sama Tuhan supaya kita mendapat kekuatan dan pimpinan Roh Kudus untuk kita senantiasa mempertahankan hidup kita, untuk kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Saya mau baca, puji Tuhan, kemarin surat 1 Yohanes. Surat Yohanes yang pertama sudah selesai, ya. Sekarang masuk, puji Tuhan, surat pasal yang kedua, puji Tuhan. Saya mau baca surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara para Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar tiap malam sebelum kita tidur, rutin baca firman Allah. Baik dari saya sebagai hamba Tuhan, Pastor Yakob Rahmat, termasuk Bapak Ibu mendengar dari segala macam hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai, diurapi Tuhan. Asal kita benci terhadap dosa, jangan main di dalam lumpur dosa, saudara. Berarti kalau sudah lumpur dosa, main dengan dosa, berarti tercerai-berai dengan kasih Allah, saudara. Berarti Bapak Ibu, orang itu mempermainkan Tuhan. Karena mau masuk surga tidak bisa, saudara. Tuhan itu maha kudus. Di surga tidak ada barang najis. Di surga tidak ada dosa sedikit pun, saudara. Akibat dosa, kalau sudah saya bacakan tadi, dosa itu adalah definisi pelanggaran hukum Allah. Setiap firman Tuhan dilanggar. Banyak kan firman Allah, ya. Yang jelas di sini, ya. Tuhan berkata di dalam Markus pasal 12, ya. Inilah manusia, mulut bisa salah, saudara. Saya ngomong terlalu cepat, minta ampun, minta maaf dalam nama Tuhan Yesus. Minta pimpinan Tuhan selalu. Injil Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31.
Hukum Tuhan yang utama mengasihi Tuhan secara vertikal. Baru hukum yang kedua mengasihi sama. Kasih. Ya, kasih kepada Tuhan. Allah itu kudus. Manusia ciptaan Tuhan. Jadi jangan berbuat dosa terhadap vertikal dan horizontal. Terhadap vertikal itu hukum-hukum Tuhan, itu firman Tuhan. Contoh, jangan membenci. Ya, saudara tidak boleh benci, dendam, dengki, apakah punya perencanaan jahat. Itu dosa. Nggak boleh. Ya. Terus saling mengasihi dengan sama manusia, ya, dengan manusia harus mengasihi, tak boleh benci, dendam, dengki, memfitnah orang segala macam. Kita stop. Saya sebagai hamba Tuhan berhenti tiap hari, tiap saat. Kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bertobat tiap hari, tiap saat. Pertobatan harus ada tiap hari, tiap saat. Karena tiap hari, tiap saat kita beraktivitas, berkomunikasi dengan orang, mungkin di jalan, dimaki-maki orang, langsung kita marah, dan langsung kita dosa. Ya, maki-maki orang, kita langsung responnya, reaksinya kita reaktif, langsung benci orang, dendam sama orang, ya, apapun kita dusta sama orang atau sama Tuhan, kecewa dan tidak mau berdoa. Pokoknya kalau melanggar firman Allah itu semua dosa. Oleh karena itu kata Tuhan, akibat dari dosa itu kalau kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat 23, coba ya. Roma pasal 3 ayat 23, itu akibat dosa, semua sudah putus, hilang kemuliaan Allah, saudara. Roma 3:23 dikatakan, Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita main-main dengan dosa, hidup di dalam dosa, berarti tidak ada kemuliaan Allah. Tidak ada kemuliaan Allah, yang ada adalah iblis sudah dalam diri kita. Kalau dalam kehidupan kita tidak ada kemuliaan Allah, bagaimana bisa masuk surga? Sedangkan surga itu penuh dengan kemuliaan Allah. Bagaimana tubuh kita bisa diubah dengan kemuliaan Tuhan? Kalau tubuh kita, tubuh jiwa roh kita penuh dengan dosa. Makanya Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5:23, supaya tubuh jiwa roh kita terpelihara sempurna pada waktu kedatangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita simpan firman Tuhan, dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita ada penguasaan diri. Makanya buah Roh Kudus itu di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23, pertama kasih. Ya, supaya saudara betul-betul hukum utama Tuhan itu adalah kasih. Kasih vertikal dengan Tuhan dan kasih secara horizontal kepada umat manusia. Itu yang pertama. Terus dikunci yang ke-9 buah Roh Kudus, penguasaan diri. Umumnya manusia itu rata-rata lemah di dalam self control, lemah di dalam penguasaan diri. Contoh terjadi tembak menembak ya antar polisi karena dia tidak penguasaan diri. Begitu dia terima informasi-informasi negatif, kalau dia betul ada firman Tuhan, maka ada self control. Maka saudara tolong sadar, Bapak Ibu, setiap perbuatan dosa, setiap perbuatan jahat tidak benar, itu karena lemah di dalam soal pengendalian diri. Bapak Ibu mau marah, penguasaan diri lemah. Saya mau marah, penguasaan diri saya lemah. Maka bagaimana penguasaan diri bisa kuat? Hubungan kita dengan Tuhan harus kuat. Itu nomor 1. Jadi intinya sekarang, mari kita mau juga selalu jaga hubungan akrab dengan Tuhan melalui doa dan firman Tuhan. Dan ada kerinduan dari kita, saudara, supaya kita jauh dari dosa. Karena kalau main-main dengan dosa, saudara, itu bisa tidak didengar doa kita sama Tuhan. Coba ini. Di dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 demikian firman Tuhan ya. Kitab Nabi Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tidak bisa didengar karena kita main dengan dosa. Main-main mempermainkan Tuhan tidak bisa. Galatia 6 ayat 7 dikatakan jangan sesat. Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Oleh karena itu mari melalui firman Tuhan malam ini kita stop terhadap dosa. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Atas akibat dosa doa kita tidak dijawab sama Tuhan. Akibat dosa bisa membawa kepada maut, saudara. Baca saudara Roma 6 ayat 3. Upah dosa ialah maut. Kalau maut itu bapaknya iblis, saudara baca di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Ya, maut itu apa? Dikuasai oleh iblis, saudara. Saya mau baca. Ibrani pasal 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Yang terakhir ya. Supaya olehnya kematiannya memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, upah dosa maut berarti kalau bicara seseorang main-main dengan dosa, ya sudahlah maut ya. Nanti kumpul dengan iblis. Jangan nyalakan Tuhan, nanti tempatnya neraka.
Tapi puji Tuhan melalui firman Tuhan kita, kalau kita berbuat dosa, segera minta ampun sama Tuhan dan bertobat. Oleh itu saya kasih ayat terakhir, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Berbuat dosa, segera bertobat, minta ampun selagi ada masih kehidupan. Tapi kalau main-main dengan dosa, saudara mati di dalam dosa, ya sudah, resiko tanggung sendiri, saudara. Ya, tapi selagi kita sadar ada dosa, segera bertobat, berbalik, metanoia, bertobat, return dari kehidupan yang tidak benar, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga kehidupan kita layak kepada Tuhan, sehingga nanti kelak kita layak masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, haleluya, masuklah semua dosaku, haleluya, hingga putih bagai salju, amin, haleluya, putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, haleluya, masuklah semua dosaku ya Tuhan Yesus, hingga putih bagai salju. Masuklah semua dosaku Tuhan Yesus, sehingga nanti kelak aku layak masuk surga. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Nanti sebelum berbaring tidur, Bapak Ibu, mari berjaga dan berdoa, selalu dekat dengan Tuhan, sehingga demikian hidup kita makin hari makin dibenarkan, jauh dari dosa, tapi dekat dengan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan, sehingga nanti kelak kita layak, kerinduan kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selamanya. Amin. Tuhan memberkati Immanuel. Amin.